Assalamualaikum Sobat Islam. Kondisi terkini Lesti Kejora yang mendadak pulang dari Tanah Suci dan mempercepat waktu umrohnya membuat banyak orang terkejut melihatnya. Banyak yang mengatakan bahwa kepulangannya tersebut berhubungan dengan Rizky Bilar yang resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian, sehingga Lesti pulang dengan cepat segera. Sementara kondisi Rizky Bilar yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut tidak ada kata lain selain meminta permohonan maaf agar tim kuasa Lesti Kejora bisa mencabut laporan terkait dirinya. Melihat kondisi yang ada hingga banyaknya pertimbangan Lesti Kejora terkait hal yang terjadi, ditambah kekerasan yang mungkin tak termaafkan, apakah akhirnya Lesti akan memaafkan dan mencabut laporan tersebut? Hingga Ustadz Ade Hidayat memberikan hal penting ini. Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Mendekat kepada Allah, maka hukum pernikahan nanti bisa turun. Dari mulai sunnah, kalau sudah berbahaya kepada fisik, terancam jadi makruh. Kalau sudah menjauhkan dari Allah atau nyawa terancam jadi haram hukumnya. Haram. Maka dalam agama nanti bahkan ada fasakh namanya. Fasakh itu dipisahkan oleh hakim. Dipisahkan. Ya. Kemungkinan di luar dugaan yang sangat mungkin bisa terjadi, di mana Lesti akan memaafkan dan mencabut laporan, yang dimana keputusan ini berat untuk dilakukan. Pasalnya KDRT yang dialami sudah memporak-porandakan psikis dan fisik yang sangat sulit untuk dilupakan, yang bahkan mungkin bisa membekas selama-lamanya. Namun kalau melihat dari sisi agama, ini mungkin bisa dilakukan, mengingat Lesti bisa melihat ketika berumah tangga, tujuan pertamanya untuk membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya semakin dekat dengannya. Jadi kalau dalam rumah tangga tidak dekat dengan Allah, pasti ada yang salah dalam rumah tangganya, kata Ustadz Ade Hidayat. Jadi kita itu diberikan wasilah berumah tangga, tujuan pertamanya untuk membangun kedekatan dengan Allah, supaya semakin dekat dengan Allah. Jadi kalau ada orang berumah tangga tidak dekat dengan Allah, ada yang salah rumah tangganya, ada yang tidak tepat di dalamnya. Nah, menariknya, setiap pasangan itu nanti akan dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saling membuat keduanya itu bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tugasnya sampai selesai berumah tangga, salah satunya meninggal. Ada yang sampai pertengahan seperti Asia dengan Firaun. Asia ditugaskan oleh Allah berumah tangga dengan Firaun. Di antara dakwahnya ngajak Firaun, ayo mendekat kepada Allah, ayo mendekat kepada Allah. Apa yang diterima? Hardikan, siksaan, ancaman, yang terakhir eksekusi. Cuman Asia paham, yang ditugaskan kepada saya adalah bagaimana caranya saya mengajak suami supaya dekat dengan Allah. Hebatnya, Allah tidak akan pernah pasangkan seseorang kalau tidak memiliki tugas yang sejajar satu dengan yang lainnya. Artinya apa? Kalau suami dipasangkan kepada ibu sekarang, Allah yakin karena ibu punya kemampuan untuk menjalani itu. Makanya tidak dititipkan kepada perempuan yang lain. Apa yang ibu dapatkan dari situ? Bukankah dalam setiap makian ada kesabaran? Bukankah dalam setiap hinaan di situ ada ketawakan? Bukankah sejak saat itu ibu rajin tahajud? Bukankah sejak saat itu ibu rajin berdoa? Ingat baik-baik, setiap interaksi suami dengan istri, di sana ada peluang pahala-pahala yang bisa didapatkan. Makanya kata para ulama, ketika Anda mendapatkan pasangan berlaku tidak menyenangkan, maka bersabar, itu yang pertama. Bersabar, coba terima dulu itu semua dengan merespon dengan nilai-nilai kebaikan. Cara meresponnya, bayangkan Allah sedang memberikan misi kebaikan yang melahirkan pahala yang banyak bagi Anda. Lihatnya pahala dulu. Ini poin pertama. Jadi kalau Anda sudah berpikir bahwa ini barangkali dititipkan kepada saya karena saya mampu dan ada misi dakwah di sini, barangkali Allah kirimkan yang seperti ini supaya saya mendapatkan pahala dalam pesan untuk mendapatkan surga saya. Kalau cara berpikirnya bukan berpikir yang intimidatif, tapi berpikirnya pada yang positif, Allah sedang menguji saya, maka Anda akan merespon dengan penuh semangat untuk memperbaiki diri lagi. Ini bagian yang pertama. Ya, ibu bukan orang pertama, karena zaman dulu pun sudah ada yang seperti itu. Akhir karim, berpikirlah yang mulia. Allah sudah dekatkan surga ke rumah saya, kenapa engkau mencoba menjauhkannya? Lihat cara berpikirnya. Allah sudah mendekatkan surga ke rumah saya, kenapa engkau berpeluang menjauhkannya? Jangan jauhkan, karena dia melihatnya ini sebagai surga saya nih. Ya, dia titipkan kepada saya bisa melayani dia. Dia marah, saya dapat kesabaran. Saya doakan dia. Nah, dia berpikir dengan marahnya, pahala diberikan. Dan dia merasa, oh ini mungkin Allah tugaskan pada saya untuk merubah dia. Sampai titik kesanggupan saya. Kalau sampai saya meninggal, berarti di situ akhir pengabdian saya.
Kalau di jalan dia membuat saya jauh dari Allah, dilarang sholat, dilarang ini, dilarang itu, maka Allah turunkan syariat yang berikutnya. Apa itu? Ada mediasi. Quran surah ke-4 ayat 34. Komunikasi dulu. Kalau sudah kurang baik, coba berpisah sementara waktu untuk saling merenung. Kalau juga belum ada solusinya, kemudian beri pelajaran yang membuat mengerti. Ya, ketika tidak dimasakkan bagaimana responnya, ketika dipisahkan bagaimana responnya. Kalau masih belum mengerti juga, cari orang baik untuk menyatukan. Ayat 35-nya. Lihat baik-baik, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Kalau semua sudah ditempuh, Allah kasih jalan keluar. Tugas kamu selesai sampai di sini, ya silahkan kerjakan, tingkatkan ibadah yang lain. Mungkin suami kamu akan mendapatkan pencerahan dari yang lain. Semua jalannya ada. Tapi jalan yang pertama, jangan pernah berpikir untuk berpisah dahulu. Cara berpikirnya adalah, mungkin bukan cinta yang Allah tugaskan kepada saya, tapi surga yang sedang Allah turunkan kepada saya. Kalau cara berpikirnya begitu, nyaman. Barangkali Allah titipkan dia kepada saya, mungkin untuk mendapatkan surga saya. Ibu bisa pilih itu, ibu berjuang. Kalau mungkin dalam perjuangan itu membahayakan secara fisik, mulai menyakiti fisik, mulai melukai, tidak mampu bertahan di situ, maka ulama memberikan jalan keluar. Baik ya, dari ayat-ayat Al-Quran yang diberikan. Apalagi kalau sudah mencegah untuk mendekat kepada Allah, maka hukum pernikahan nanti bisa turun. Dari mulai sunnah, kalau sudah berbahaya kepada fisik, terancam jadi makruh. Kalau sudah menjauhkan dari Allah atau nyawa terancam, jadi haram hukumnya. Haram. Maka dalam agama nanti bahkan ada fasakh namanya. Fasakh itu dipisahkan oleh hakim. Dipisahkan. Ya, supaya mendapatkan kenyamanan-kenyamanan tersendiri. Tapi di balik itu semua, sempurnakan dulu perjuangan ibu kepada Allah, sehingga nanti ketika ibu disoal di hari kiamat nanti, kenapa kamu begini? Ibu bisa menjawab, ya Allah, aku telah sabar menerima titipan darimu dengan perjuangan yang telah aku maksimalkan. Kalau itu belum bisa memasukkan aku ke dalam surgamu, maka boleh berikan syafaatku dengan segala kesabaran yang telah aku berikan hanya untukmu. Paham ya? Baik. Akan tetapi kalau mungkin dalam perjuangannya itu membahayakan dan mulai melukai secara fisik hingga nyawa terancam dan tidak mampu bertahan, maka di situ ulama memberikan jalan keluar sebab hukumnya sudah menjadi haram, kata Ustadz Ade Hidayat. Kembali di sini beliau Ustadz Ade Hidayat bukan langsung mengomentari Lesti Kejora, tetapi beliau membahas hal yang mungkin sama terkait ujian dalam hidup berumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzakh kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Panda Malang. Rekening wakafnya BRI 1174 01 00554 560 atas nama Pondok Pesantren Gunung Panda. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran dan negeri ini menjadi beldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir.